Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD. Dan dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SHUSD di tanggal 23 Juni di hari Jumat, dan dimana hari ini adalah hari untuk penutupan candle mingguan ya. Dan seperti yang kita lihat, harga saat ini berada pada titik zona buy 3, yang dimana di zona buy kedua ini berjalan dengan baik ya. Dia melakukan kenaikan mencapai 1927, ini cukup signifikan juga mencapai 60 pip ya. Dan saat ini saya akan updatekan untuk pandangan hari ini ya, untuk persiapan kita di hari Jumat. Dan hari ini ada news ya untuk yang akan rilis pada hari ini, itu untuk news GBP, dan untuk USD nanti saya akan buatkan di grup Telegram ya. Jadi sekarang kita akan lihat untuk pantauan kita di hari ini ya, di hari Jumat. Ini saya akan hapus semua dulu untuk pantauannya. Jadi sekarang kita masuk ke time frame 4 jam untuk mencari titik point entry ya. Ini kita tandain dulu pakai garis horizontal. Oke, ini untuk pandangan kita di hari ini ya, akan menjadi zona buy untuk hari ini. Ini saya akan tandain. Lalu kita masuk ke time frame 1 jam untuk memberikan kembali ya. Untuk zona sell-nya kita akan pantau di area ini, akan menjadi zona sell hari ini. Zona sell 1 ini akan menjadi zona sell 2. Dan zona sell 3 saya akan ambil di area ini ya. Oke. Untuk zona sell dan zona buy-nya range-nya cukup besar. Untuk zona buy-nya saya akan geser ke atas. Oke, sekarang kita masukkan angkanya dulu ya untuk memperjelas. Ini akan menjadi zona buy 1 yang berada pada area resisten ya, di harga kemarin. Ini merupakan testnya, itu resisten become support di 1914 dan 1910. Untuk zona buy 2 di harga 1901 sampai 1989 ya.
ambil di 1988. Untuk Zona Buy 3 di harga 1985 dan 1982. Ini untuk Zona Buy 3, karena salah satu. Saya masukkan semua angkanya dulu ya, lalu akan saya jelaskan kembali untuk setiap zonanya. Ini untuk zona sel 2 di harga 1936 dan 1939. Yang ini untuk zona sel 3-nya ya, di harga 1947 sampai 1950 ya. Oke, berikut untuk pantauan zona buy dan zona sell yang akan kita perhatikan hari ini. Untuk zona buy pertama ini berada di area 1914 dan 1910, yaitu merupakan area RBS-nya yang saat ini baru teruji ya, baru diuji setelah kemarin dia berhasil berikut dan mengalami kenaikan cukup signifikan di beberapa bulan yang lalu. Dan untuk zona buy 2 ini berada pada support base-nya ya. Ini ada base di area kemarin di minggu lalu, di bulan lalu ya, kan masuk ke temper 4 jam. Jadi ini merupakan area zona buy 2 ya, yang berada pada support dari pembentukan base ini kemarin yang mengalami kenaikan signifikan ya, itu bullish single fan cukup tinggi, dan di sini terbentuk bullish pennant ya, di sini terbentuk bullish pennant melakukan kenaikan. Dan untuk zona buy ketiga ini berada pada titik support pembentukan shadow-nya ya, dan melakukan kenaikan cukup signifikan juga. Jadi ini akan menjadi pantauan kita untuk hari ini. Dan untuk zona sell-nya ini berada pada titik support base juga ya. Jadi sana salah satu berada pada titik support yang akan berpotensi sebagai RBS-nya, yaitu berpotensi menjadi resisten. Dan untuk zona sell ketiga ini berada pada titik resisten base-nya, zona sell kedua ya, itu di 1936 dan 1939. Dan untuk zona sell-nya ini berada pada area resisten, strong resistennya ya, karena di sini ada pembentukan bearish yang cukup besar ya. Jadi ini akan menjadi zona sell ketiga kita untuk pantauan kita di hari Jumat ya. Dan kalau saya lihat kemungkinan besar untuk zona buy saat ini akan berjalan ya, di sesi Asia sampai di sesi Eropa untuk melakukan koreksi kenaikan ke zona sell 1. Kemudian nanti ketika dia mencapai zona sell 1, kita akan pantau ya apakah kita bisa masuk sell dengan pembentukan rejection atau konfirmasi dari candle ya. Jadi untuk pandangan saya kemungkinan besar ini akan menjadi area rejection untuk melakukan kenaikan koreksi dulu ya, dan di sini kemungkinan besar akan terjadi base kecil di area ini ya, di harga 1917 dan 1913. Ini kemungkinan besar akan terjadi base di area itu ya. Jadi nanti kita akan perhatikan seperti apa perkembangan yang akan terjadi untuk hari ini. Nah, dan apabila dia break di bawah dari 1910, maka dia akan berpotensi untuk melanjutkan penurunan mencapai di zona buy kedua ya. Dan ini akan menjadi pantauan penting kita nanti di zona buy kedua untuk melakukan buy di area itu ya. Jadi mungkin itu saja penyampaian pada analisa SOSD untuk persiapan kita hari ini di hari Jumat. Saya ingatkan buat teman-teman semuanya, harap hati-hati, gunakan money management kalian dengan baik. Jangan terlalu dipaksakan pada kondisi market yang seperti ini ya, karena ini kurang kondusif
ada beberapa pergerakan-pergerakan yang di luar dari seharusnya yang terjadi ya, dan juga ada beberapa shadow-shadow yang terbentuk, dan itu biasanya hanya menjemput stop loss ataupun menjemput TP pertama ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke indeks dolar untuk melihat perkembangan analisa yang sudah kita buatkan di analisa kemarin ya. Di sini kita lihat di indeks dolar sendiri break di atas dari EMA 50 ya. Dan saat ini akan tertahan di area pentingnya, yaitu di area support di sini ya, di harga 102. Jadi kalau nanti dia tidak mampu untuk break di atas di area ini, maka akan berpotensi untuk kembali melakukan penurunan. Apakah dia masih akan bertahan di atas 102.32? Kalau dia masih bertahan di atas di area ini, maka akan melanjutkan kembali kenaikan, dan dia akan kembali melakukan penurunan ya, dan kemungkinan besar akan mencapai area zona buy kedua. Namun apabila ketika indeks dolar di sesi Asia sampai sesi Eropa ini break di bawah dari 102.31, maka akan kembali melakukan penurunan minimal di area ini di 102.15 sampai dengan di zona 102 dan 08 sampai 102.01 ya. Kemungkinan besar akan ke sini lagi, dan ketika dia di breakout maka akan terjadi penurunan signifikan menuju ke area ini ya, di 101.78 sampai 101.65. Jadi itu yang akan kita perhatikan hari ini ya. Jadi selama nanti indeks dolar masih bergerak di atas dari 102.2 di area ini, di 102.38 dan 102.31, maka masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan, dan apabila dia berhasil break di atas dari 102.50, maka akan melanjutkan kenaikannya ke menguji resistennya kembali ya di 102.65 dan juga di 102.74. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada analisa SSD dan juga indeks dolar untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.